Oke, langsung kita mulai aja ya. Karena kita pakai Zoom yang biasa, jadi takut limitnya keburu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada hari ini saya sempatkan untuk mengadakan Zoom karena khawatir takutnya teman-teman mahasiswa yang di sini agak kurang paham terhadap soal yang diberikan ya. Karena kan dari kampus sendiri saat ini diberikan untuk proyek jadi tugasnya itu. Sebelumnya kan untuk UTS dikasih PG. Nah, hanya dari kampus menyarankan untuk lebih ke proyek. Nah, jadi untuk pada UTS minggu depan, di sini saya megang 3 kelas ya. Jadi salah satunya saya jelaskan yang kelas algoritma dan dasar pemrograman dulu. Tapi kelas lainnya juga hampir sama. Konsepnya project juga. Share screen-nya udah muncul ya di layar kalian. Sudah, Pak. Oke, suara saya juga terdengar jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, baik. Jadi pada kelas algoritma dan dasar pemrograman R1, nah di sini buatlah sebuah website yang dapat melakukan perhitungan dan terdapat algoritma. Pada studi kasus ini adalah website kalkulator. Nah, jadi di sini saya ngambil contoh yang paling gampang penerapan algoritma. Jadi kalian di sini udah saya berikan contohnya. Ini saya buat pakai domain gratis. Kalian udah pada buat domain gratis, udah pada bisa belum dari pertemuan yang kemarin itu? Untuk yang kelas algoritma. Baru bikin akunnya doang sih Pak, belum pernah coba upload ke domainnya gitu. Gak apa-apa, dipelajari aja. Gampang kok itu. Tinggal ngupload di file manager aja. Kalau masih ada yang nggak bisa, boleh sambil di-share aja di grup ya, di grup WhatsApp. Jadi kan contohnya ini kayak 2, terus di angka keduanya 3, misalkan kalau ditambahin, nah itu kan jadi 5. Nah, terus misalkan 3 sama 4, kalau di sub, nah itu kan jadi -1 ya pengurangan. Nah ini salah satu contohnya. Di internet banyak kok, kalau kalian mau cari-cari source code-nya, jenis-jenis kalkulator banyak. Nah, jadi contoh yang penerapannya paling gampang, saya ambil contohnya ini, website kalkulator. Nah, kemudian kalian buat tahapan algoritmanya dan flowchart. Ini kan sebenarnya udah jadi salah satu tugas kalian ya, waktu di sebelumnya. Tahapan algoritma, kalian udah paham kan? Mana nih yang kelas algoritma? Jadi dia kayak tahapannya ngapain aja. Di PowerPoint yang saya sebelumnya udah ada kok. Terus kalau flowchart kalian udah pada bisa semua kan? Bisa Pak. Bisa ya, udah jago kok. Kalian udah pada bagus-bagus flowchart-nya kemarin. Nah, untuk coding, kalian udah pakai VS Code kan? Visual Studio Code? Sudah pakai. Ngodingnya langsung, ya. Nah, terus berikan penjelasan setiap bagian code-nya. Ya, jadi walaupun misalkan kalian ngambil shortcode dari internet, nah yang penting kalian itu paham bagian-bagian code-nya. Jadi bukan sekedar kami ngambil, nyomot, terus nggak tahu apa yang kalian tulis. Saya sendiri sih nggak masalah kalau kalian ngambil dari internet source code-nya. Yang penting kalian paham aja isinya tuh kayak gimana. Kayak misalkan ada div untuk bagian penambahan, seperti apa. Itu misalkan fungsi penambahan. Kemudian ada div lagi, itu fungsi pembagian. Kemudian ada div lagi, itu fungsi perkalian, dan seterusnya. Itu kalian jelasin. Kemudian untuk screenshot hasil website yang telah berjalan baik dari browser. Kalau misalkan kalian udah jadi website kayak gini nih,
Ini kan saya bisa cek langsung ya, ini jalan atau enggaknya. Nah, cuma kalau kalian nggak bisa menjalankan secara langsung, nah itu kalian screenshot aja, nanti dijelaskan di bawah. Berikan penjelasan apa aja yang kalian gunakan, misalkan pakai HTML, CSS, JavaScript, PHP, framework, atau teknologi apapun yang kalian gunakan, itu dituliskan aja. Nah, ini jadi nilai tambah nih, upload project yang kalian kerjakan ke sebuah domain server. Boleh berupa domain gratis seperti ini yang saya pakai, atau lainnya. Ini contoh juga ya. Ini kalian sebenarnya enak ini udah dikasih contoh. Tuliskan domain atau link. Nah, ini nilai tambah. Kalau emang ternyata kalian mentok nggak bisa ngejadiin domain sendiri, ya udah nggak apa-apa. Saya kasih keringanan juga. Cuma kalau emang ternyata bisa, itu gampang kok. Kemudian nilai tambah penggunaan HTML. Nah, ini kalau kalian pakai codingan yang lain dibagusin, lebih keren lagi, itu jadi nilai tambah juga. Nah, ini format jawabannya nanti tinggal kalian tulis aja. Misalkan di sini ada siapa nih dari kelas algoritma nih? Siapa yang masuk? Contohnya. Coba yang dari kelas algoritma ada siapa aja? Algoritma saya, Pak. Oh iya, oke Mas Dendi ya. Nah, ini misalkan Mas Dendi kan pakai domain yang gratis ya. Atau yang berbayar juga nggak apa-apa, misalkan dendi.com atau apa. Dendi free domain atau apa gitu ya. Nah, itu kan udah dites nih, misalkan kalian tes buttonnya, image, link. Jadi kalian kayak gini nih, ini kan tes fungsi nih. Ternyata ini fungsi-fungsinya jalan semua nih, button-buttonnya, gambar-gambarnya muncul. Nah, kalau kelas yang lain, kelas pemrograman web, di sini ada nggak dari kelas ini pemrograman web? Nah, kalau untuk kelas pemrograman web, ini juga contohnya. Kalau pemrograman web bikin CV. Nah, contoh-contohnya kalau pemrograman web, jadi image-image-nya pada keluar, udah berjalan baik. Jadi nggak ada image-nya yang salah ketik atau belum masuk, kayak gitu. Jadi kalau CSS-nya nggak masuk kan bakal berantakan tampilannya. Ini udah masuk semua. Kemarin juga contoh ada siapa ya? Nah, ini oh ini Mas Dio Gumilar. Ada ya Mas Dio ya? Mas Dio ada gak nih? Oke, ini contoh aja. Kemarin dia konsultasi nanya ke saya. Ini udah bagus nih tampilannya. Jadi image-image-nya udah muncul. Kemudian CSS-nya jalan. Tampilannya keren. Untuk kelas pemrograman web, nanti bisa nanya ke Mas Dio ya. Kalau ada yang kurang paham. Nah, kemudian untuk linknya kalian tes semua fungsi-fungsinya seperti itu. Nah, untuk yang kelas algoritma, ini yang algoritmanya, ini yang flowchart-nya. Kemudian source code-nya. Nanti ini kalian bisa copy paste source code-nya di sini atau copy paste yang dari Visual Studio Code-nya print screen gitu. Gimana, paham nggak? Jadi codingan yang kalian bikin tampilkan di sini terus kalian jelasin. Misalkan div class answer. Nah, ini si answer ini buat kotaknya itu, bikin kotak untuk jawaban. Untuk if, is set, request, add ini penambahan nih. Itu nambah. Jadi dari si PHP sendiri udah nyediain sebenarnya. Ini tanda tambah nih. Yang ada di sini dia buat tambahin. Kemudian di sini ada minus, ini untuk ngurangin variabel 1 sama variabel 2.
gampang kok sebenarnya. Ini tanda kali atau bintang asterik ini buat perkalian. Pembagian tanda kayak gini. Jadi sebenarnya gampang kok. Nah, kemudian ini kalian kan nanti jelasin nih, kasih tanda panah aja. Di sini div class answer berfungsi untuk apa? Terus yang keduanya untuk apa? Ketiga, terus sampai seluruh source code-nya itu kalian jelasin. Misalkan ada berapa page, ya kalian jelasin tiap page-nya itu ngapain aja. Hasilnya kan kayak gini nih. Jadi ini titelnya, kemudian variabel nomor 1, variabel nomor 2, ini fungsi untuk penambahan, ini pengurangan, ini untuk multiply atau perkalian, div itu untuk pembagian. Misalkan kalian pakainya apa aja, HTML, apa dijelasin, terus kemudian CSS-nya, kemudian bootstrap-nya, kayak gitu. Gimana dari kelas algoritma, ada yang mau ditanyain nggak nih? Apa udah paham semua? Apa masih bingung? Saking bingungnya nggak ada yang mau ditanya. Bingung, Pak. Bingungnya di mana, Mbak? Bagian apa? Itu kalau saya ngeliat di YouTube kan ada yang pakai div. Ya, yang ininya. Iya, Pak. Coba. Apanya yang bingung? Semua, Pak. Ya, Yang ini ketahuan pasti jarang coding ya? Untuk kelas algoritma itu flowchart udah jelasin, algoritmanya udah, bahasa pemrogramannya udah. Kalau if atau else if kalian ngerti kan? Udah dijelasin kan? If else, array, struktur data union, variabel-variabel. Ini sebenarnya termasuk tugas yang paling gampang sih sebenarnya kalau untuk programming ya. Ini paling basic banget. Kalau di dunia kerja ini bakal jauh lebih kompleks lagi. Nah, jadi intinya di sini tuh kalian coba pelajari dulu PHP, bahasa pemrograman PHP ya. Yang seperti sebelum-sebelumnya kan dari contoh, kita kan biasanya pakai Witri School ya buat untuk codingnya. Kayak function. Nah, kalau ini yang kelas ini nih, kelas SPK. Ini lebih kompleks lagi. Nah, jadi di sini kalian jelasin aja. Jadi if ketika ada penambahan, maka variabel 1 sama 2 itu ditambah gitu. Ini sebenarnya udah saya kasih bocoran sebenarnya sih. Kemudian jika if-nya itu yang sub, maka dia akan masuk ke sini kayak gitu, kurangan. If ini tuh bahasa ini sih bahasa PHP, bahasa HTML. Untuk kelas algoritma itu sebelumnya udah belajar pemrograman dasar kan? Pemrograman web untuk kelas algoritma. Belajar sendiri paling, Pak. Mata kuliahnya apa sebelumnya? Pemrograman web udah dapat kan? Belum, Pak, kan kami masih semester 1, Pak. Oh, ya udah, oke. Iya, nggak apa-apa, emang belajar sendiri sih. Tapi ini masih gampang kok, kalian dari search code di Google banyak. Dibaca-baca aja else if itu fungsinya apa. Ya kayak gini-gini, nanti kalian jelasin aja di dokumennya itu. Oke, kira-kira yang mana lagi nih yang mau ditanya?
Pak, itu Iya. kalkulatornya ada batasannya nggak sih? Misal harus bisa tambah, kali, atau kurang, bagi, apa bebas? Bebas aja. Kalau kalian bisanya tambah doang ya nggak apa-apa, tambah aja. Tapi kalau kalian Saya sudah coba sih Pak, coba bikin kali, cuma belum belum bisa post ke itunya, ke jadiin web browser gitu. ini kalau kalian malas ngoding ini bisa buka ini juga nih, malasngoding.com. Ini salah satu juga nih. Ini sebenarnya kalian enak banget. Dari ini tinggal copy doang. Ini tambah nih. Ini untuk tambah ke hasil bilangan 1 tambah bilangan 2. Udah gitu-gitu aja sih. Tadi kan ini untuk PHP-nya, ini untuk CSS-nya, udah jadi gitu dong. Ini yang paling simpelnya. Mas siapa tadi yang nanya nih? Nah ini cuma Saya satu. Pak. Iya, saya. Cuma namanya nggak muncul nih. Saya harus buka partisipan dulu buat ngecek. Nah, jadi cuma dua file itu aja sebenarnya. Cuma HTML-nya sama CSS-nya udah jadi. Gitu. Gak apa-apa, coba aja tadi masnya. Siap Pak. Ini kalau kalian ini bisa, kedepannya enak kok. Jadi untuk kalian kerja juga lebih gampang. Ntar pasti di tempat kerja kepake yang gini-gini. Screenshot-nya terus dijelasin. Oke, gimana kelas algoritma udah clear semua? Paham? Insya Allah paham Pak. Sip, sip. Ini saya pengennya ngasih nilai 100 semua nih ke anak-anak nih. Cuma kalau saya kasih nilai 100 tapi anaknya nggak paham kan ntar jadi repot juga. Ntar Mas siapa? Mas A dapat 100, cuma ntar pas sidang skripsi ditanya ini algoritma dapat 100 kok, ditanya flowchart sama algoritmanya nggak paham. Nah, itu kan terjadi masalah. Gitu. Ini saya pengennya kasih nilai 100 semua ke anak-anak. Biar kalian ke depannya juga gampang. Tapi kalian juga harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Pak, untuk algoritmanya bisa bebas kan Pak? Kayak kegiatan sehari-hari bisa gitu kan Pak? Oh, enggak, algoritmanya itu sesuai dengan aplikasi yang kalkulator ini. Jadi kita kan bikin kalkulator nih algoritmanya. Jadi ya pertama kan buka input nilai nilai 1. Kayak ini nih contohnya, ini sebenarnya udah saya kasih input nilai 1 dan 2 tahapan yang pertama tuh ya. Kemudian tahap 2-nya submit nilai. Nah, terus tahap ketiganya jika 1 sama 2 diklik button tanda tambah, maka akan dilakukan penjumlahan 1 dan 2 gitu. Else if-nya jika ditekan tombol pengurangan, maka nilai 1 akan 2 akan dilakukan pengurangan. Seperti itu. Terus sampai kalau kalian cuma tanda tambah doang ya udah. Tapi kalau ada yang bisa sampai tanda tambah, minus, kuadrat, log apa segala macam, nah itu saya kasih nilai 110 kalau bisa tuh. Nah, output nilainya kan angkanya berapa, udah N kayak gitu. Gimana? Oke kan? Oh iya Pak, ngerti Pak. Ya, ada lagi nggak? Biar ada yang nggak gagal paham nanti. Pak, kalau bootstrap itu apa ya Pak? Bootstrap kalau kalian nggak tahu nggak usah pakai. Sebelum nanya Itu udah aplikasi nyoba googling belum? Udah sih Pak. aplikasi Menurut kalian tuh Bootstrap apa? aplikasi pembantu website nggak sih Pak? Iya betul. Itu Bootstrap tuh kayak buat ngebantuin aja biar lebih rapi. Cuma kalau kalian nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Cuma kalau emang bagusnya kalian browsing dulu, cari-cari. Bootstrap itu jadi tambahan. Jadi biar ketika
kalian ngoding itu, kalau HTML biasa itu kan nggak asik ya, cuma hitam putih, terus ya sederhana banget. Nah, kalau pakai Bootstrap itu, ini kayak icon-icon gini tuh kalian tinggal copy paste doang. Tema-temanya ada banyak, template-templatenya. Ini kalian pelajari aja di YouTube sama segala macamnya, itu keren kok ini. Jadi cuma dia masukin CSS-nya, nah udah kalian udah punya Bootstrap. Dia pakai JavaScript juga. Ini shortcut-nya di sini, modulnya. Kalian cari aja di Google, banyak kok itunya, tutorial Bootstrap pakainya dari awalnya gimana. Nah, ini starter template-nya nih, ini paling gampang. Kalian tinggal copy aja. Buka di Visual Studio Code, jadi itu kalian tinggal coba-coba gitu. Jadi enak, ini kayak template. Misalkan H1, kalau di HTML biasa kan H1-nya belum cakep ya. Kalau di sini udah ada template-nya, jadi H1-nya jadi keren gitu. Oke, ada lagi? Yang mau ditanyakan dari kelas algoritma? Oke ya, berarti dari kelas algoritma udah hafal semua ya? Untuk teman lainnya kalau ada yang belum paham juga, teman-teman untuk saling bantu ya. Ini kita open book kok. Jadi untuk project kayak gini, kalian harus saling berkolaborasi, biar hasilnya itu paling bagus dapatnya. Oke, kelas algoritma gimana? Udah siap? Kita lanjut ke kelas pemrograman web. Insya Allah siap, Pak. Ini kalian sebenarnya enak bisa ngodingnya dari rumah. Kalau saya dulu ngoding kayak ginian dipelototin langsung sama dosennya. Format HTML gimana aja nggak tahu kan, disuruh tulis esai, coba ditulis tangan. Kalian tinggal copy paste doang dari Google sekarang. Oke, dari kelas pemrograman web ada siapa aja nih? Coba bilang hadir dari kelas pemrograman web. Hadir Pak Iwan. Iwan, terus siapa lagi? Oke, di sini untuk pemrograman berbasis web nanti hari Senin ya, 10 Januari. Jadi ini juga sama, saya coba ngambil yang paling gampang untuk penerapan pemrograman web itu. Jadi membuat sebuah CV itu curriculum vitae, atau nanti ini pasti kalian kepake nih kalau kerja nih. Jadi minimal kalian udah ngikutin kelas saya yang ini, kalian bisa bikin web CV sendiri, kemudian kalian bisa show off nih ke teman-teman kalian. Ini gue udah bisa bikin CV sendiri, web, jadi kalian nanti kalau ngelamar kerjanya apa, programmer misalkan atau apapun itu, kalian bisa cantumin link ini nih, link yang kalian buat sendiri. Nah, jadi HR tuh nanti HRD-nya bakal lebih interest atau lebih tertarik kepada kalian. Tujuannya sih itu. Oke, terus nah ini selengkap mungkin aja. Jadi CV-nya kalian buat selengkap mungkin, sedetail mungkin. Kalian coba-coba cari di Google CV itu seperti apa aja. Jadi dia kemampuannya punya apa aja, misalkan desain, branding, bisnis, atau ini salah satu contoh Mas Dio yang udah dibuat. Ini dia mahasiswa dan bla 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 bla. Oke, ini udah lengkap sih, udah cukup lengkap, tinggal ditambah-tambahin aja. Nah, nanti kalian kan HTML, PHP, kemudian bahasa Inggris bisa JavaScript, Photoshop. Nah, ini nanti kalau kalian kerja udah menguasai ininya banyak, kalian bakal enak banget. Ini saya kemarin baru dapat tawaran juga kerja
untuk nge-remote. Jadi di perusahaan Jepang, kerjanya di Indonesia, di rumah. Kalian itu bisa penghasilan 50-100 juta, cuma nge-remote bikin back end-nya aplikasi bank. Jadi kalian punya, asal bisa udah menguasai, ini HTML, PHP itu kan basic banget. Ntar kalian lebih ada Golang, ada Python, segala macam itu. Kalau kalian bisa menguasai dan experience-nya lebih dari 5 tahun, itu gaji 50 juta pun gampang. Asal kalian ngelamar kerjanya di tempat yang tepat. Nah, ini udah oke. Yang Mas Dio nih, nanti mungkin kalau yang belum paham, bisa tanya juga ke Mas Dio, atau teknisnya kalau yang belum paham bisa langsung ke saya juga atau di grup. Jadi setelah kalian bikin webnya, kalian upload pakai domain gratis, atau kalau kalian udah punya beli domain sendiri, bisa juga pakai domain sendiri. Minimal HTML, CSS, karena kita pemrograman berbasis webnya ini, judulnya HTML dan CMS ya. Hanya untuk CMS nggak terlalu saya tekankan, karena itu sebenarnya user interface banget. JavaScript, framework, ini jadi fitur tambahan kalau kalian bisa pakai. Dan dites dulu ya fungsinya. Jangan sampai kalian setoran ke dosen itu, webnya itu masih ternyata CSS-nya belum muncul, gambar-gambarnya nggak muncul. Nah, itu kalau dosennya jahat itu bisa langsung dikasih nilai 0. Cuma kalau saya nggak mau, saya pengennya kalian dapat nilai 100 semua. Karena apa? Ketika kalian udah kerja, kalian dapat C itu percuma, mendingan gak usah kuliah sebenarnya. Kalian itu nilai itu harus A. B itu sebenarnya ya masih oke, cuma jangan sampai dapat nilai B. Kalian itu harus dapat nilai A semua, karena udah kerja yang kalian banggakan itu yaitu nilai. Kalau kalian cuma IPK-nya 2, udah itu B, C, ada E-nya, itu mendingan gak usah kuliah sih jujur. Nggak kepake juga, dosen juga atau yang kerja juga ngelihatnya kurang bagus nanti hasilnya. Jadi minimal kalian harus bisa di sini. Ini gampang kok, kalian pasti bisa. Screenshot juga pakai Visual Studio Code. Kalian udah install semua kan Visual Studio Code? Udah coba-coba coding juga? Nah, sama dijelasin, ini head, body, CSS-nya. Ada Google Map misalkan. Google Map ini gampang kok embednya, masukin video. Jadi kita bikin website yang ada videonya itu gampang banget. Tinggal pakai codingan iframe. Nah, ini pakai hashtag iframe gini doang juga udah masuk nih. Nanti yang YouTube iframe. Nih, YouTube. Nah, kalian tinggal masukin codingan gini doang nih, YouTube udah masuk nih. Tuh, kan bisa buka, nampilin video. Nah, ini jawabannya, nama domain kalian apa, ini kan udah dites, nih buttonnya oke, udah dites, image dan lain-lainnya udah kalian tes. Source code-nya kalian coba masukin ke sini, kalian jelasin ini isinya apa aja, doctype itu untuk apa, head-nya itu untuk apa fungsinya. Kemudian ini kalian screenshot hasilnya, ini judulnya, ini untuk menunya, ini untuk image. Gitu. Gimana untuk kelas pemrograman web, gimana, paham nggak? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, saya anggap kalian udah pada paham ya. Oke, untuk kelas selanjutnya. Ini pada diem saking gampangnya apa saking susahnya nih? Kalau saking gampangnya ntar saya tambahin lagi nih.
Oke, untuk pemrograman web itu aja dulu. Nah, selanjutnya dari kelas sistem pendukung keputusan semester 5. Ini ada yang hadir dari kelas SPK, boleh? Hadir Pak Nurizkiansyah. Oke, Nurizkiansyah. Mas Nurizkiansyah lagi kerja atau di rumah nih? Lagi di rumah Pak. Oke, rata-rata pada kerja semua ya? R3 tuh. Iya, sebagian ada yang bagian pagi sama siang. Mungkin sekarang lagi pada kerja Pak, tapi ada 2 teman saya yang hadir Pak di Zoom ini. Selain Mas Nurizkiansyah ada siapa lagi? Ada Niko, Pak. Niko, oke. Rizky, Niko, siapa lagi? Ada Depi, Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, cukup lah. Nah, untuk kelas SPK itu udah semester 5 ya, harusnya udah pemrograman berbasis web, terus algoritma tuh udah dapat kan ya? Udah Pak, sebelumnya di semester sebelumnya. Ya. Tapi gimana, paham nggak? Mungkin ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak, Ya, boleh. Coba apa? mengenai penjelasan tiap codingan Pak, itu semua file codingan di screenshot lalu dijelaskan atau bagaimana Pak? Kalau bisa semuanya itu lebih bagus. Oh, baik. Kemudian kalau misalkan kita ngambil shortcode Pak, Ya. rata-rata shortcode itu nggak ada flowchart-nya ya Pak ya? Nah, itu kita buat sendiri Pak atau tanpa flowchart bisa Pak? Oh, enggak. Kalau untuk flowchart itu ke kelas algoritma aja. Untuk di SPK enggak saya masukin. Berarti enggak usah. Baik. Jadi yang gini aja. Kalian cuma buat web, screenshot source code, hasilnya, terus nilai tambah kalau kalian bisa masukin ke domain sendiri. Sengaja untuk kelas SPK ini kayak algoritma nggak saya masukin karena itu kan udah ada kelas algoritma sendiri ya, jadi nggak terlalu saya tekankan. Iya, baik. Oke. Mas Rizky udah sampai mana nih nyobanya? Untuk aplikasinya? Saya ada web sendiri Pak, cuman masih dalam tahap belajar juga. Oh, boleh. Udah bisa dibuka atau? Bukan web SPK sih Pak, melainkan web pribadi. Oh, boleh. Apa tuh? Coba mau lihat dong. risphp.com Pak. Riz. Pakai Y Pak. Iya, pakai Y. Ini. Iya. Oh, udah keren nih. Udah ada loading. Itu perkembangan Pak dari orang. Ini ngapain nih? Webnya untuk apa? Webnya untuk ini sih Pak, untuk jasa pembuatan aplikasi sama web. Ya, bagus. Ini saya juga merekomendasikan seluruh mahasiswa untuk bikin kayak gini ya, teman-teman yang lain. Jadi kalian itu sebenarnya bisa bayar kuliah sendiri. Ini saya juga dulu bikin kayak ginian. Saya bikinin web toko biasa, toko komputer. Saya buatin webnya, dapat waktu itu project 1 jutaan. Itu waktu itu 2015, lumayan gede tuh, bisa beli HP baru atau segala macam. Nah, kalau sekarang mungkin bisa sampai 5 juta tuh. Mas Rizky udah dapat apa aja nih dari web ini? Paling pembuatan WhatsApp gateway sama toko e-commerce. Oh gitu. Boleh dong ceritain, udah berapa customer atau klien? Sedikit Pak, lagi belum lama juga sih Pak, baru beberapa bulan. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Ini saya dukung kok. Iya. Nah, ini bisa ditambahin nanti paket-paket nih, paket company profile. Iya. Paket yang 1 juta, paket 5 juta, paket 10 juta. Cuma e-commerce ini agak susah nih sebenarnya nih. Kalau kalian ngambil pakai kayak PrestaShop itu gampang.
PrestaShop itu kan CMS. Cuma kalau kalian bikin e-commerce-nya sekelas kayak apa Tokopedia atau apa gitu yang gede, kalian pakai PHP sendiri, itu bisa sampai ratusan juta, bisa sampai triliunan malah kalau sampai selengkap itu. Tokopedia-nya tim developernya bisa berapa puluh orang. E-learning kayak Edlink yang biasa kita pakai, SPK nih boleh nih, ini jadi salah satu contohnya. Ya nanti misalkan Mas Rizky SPK nih, ada mahasiswa yang dari sekolah lain misalkan, dia mau skripsi tapi nggak bisa, nah itu bisa jokiin tuh. Itu lumayan. Iya, Pak. WA sender, ini apa nih? Itu Bikin sendiri. buat ini sih Pak, buat WhatsApp Gateway kayak ngeblast WhatsApp gitu. Biasanya dipakai buat promosi orang-orang, Pak. Oh, yang udah nyoba siapa aja Mas? Itu per ini Pak, per user biasanya. Jadi saya kasih akses apa buatin subdomain sendiri sama usernya. Dia pakai apa sih, webhook ya? Pakai PHP NAT. Ini Pak apa lupa yang bentar saya buka dulu cepanel. Wih, keren. Tapi nomornya nggak keblok sama WA-nya kan? Kalau biasanya kalau kebanyakan sih keblok Pak. Iya. Saya juga kemarin baru nyoba nih WA Blast kayak gini. Sehari 2 hari masih oke, hari ketiga diblok sama WA-nya. Padahal ngeblastnya nggak Iya. terlalu banyak. Kalau 500 per nomor biasanya aman sih Pak. Saya di bawah 100 500. kemarin. Di bawah 100 masih keblok. Oh, itu mungkin pakai nomor baru ya Pak ya? Iya, nomor baru. Iya. Emang sih harus nomor lama ya kalau bisa. Nomornya sering dipakai chat juga, itu jadi nggak terlalu cepat keblok. Biasanya saya pakai ini Pak, pakai karantina nomor jadi punya beberapa nomor sender jadi saling kenal gitu. Oh iya, bikin grup sendiri kadang ya. Iya. Oke, ini bagus nih Mas Riz PHP nih. Lanjutkan Mas Riz. Iya, amin. Kalau untuk tugasnya sendiri Pak itu per aplikasi individu atau sebelumnya kan per kelompok Pak. Nah itu Ya. nanti per individu satu aplikasi SPK Pak. Betul, per individu. Karena sebelumnya kan emang udah saya tugasin buat kelompok ya. Tujuannya itu biar Iya. kalian saling ngobrol kan. Nah, biar ilmunya Mas Rizky ini nyampe ke yang lain juga gitu. Nah, cuma kalau untuk tugas ujian ini kan nggak bisa per kelompok kan, per masing-masing. Nah, jadi masing-masing biar bisa ngebuat web sendiri. Terus jadi nguploadnya pribadi. Jadi saya bisa ngasih nilai by system gitu. Oh, iya. Baik. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyain lagi? Oh, ini ada dari Mas Jeremy Novaldo nih. Susah Pak, kodenya masih ada yang error. Errornya di bagian apa Mas Jeremy? Coding sendiri atau ngambil dari Google nih shortcut-nya? Coding bareng Richard. Richard itu kalau nggak salah udah bagus deh. Ini Mas Dio ya. Boleh nggak apa-apa. Terus share di grup aja errornya apa. Biasanya kurang titik koma atau apa. Itu kalian ditelusuri aja. Kalau kalian udah sering buka codingan sih sebenarnya kalau coding error itu di Stack Overflow. Kalian biasanya kalau masalah-masalah apa, where developer learn, share, and build. Jadi errornya apa tuh biasanya di sini ketemu nih.
Misalkan PHP 404, nah itu kan berarti errornya itu apa? Gitu. Gimana? Yang lainnya ada yang mau ditanya lagi? Untuk kelas SPK, jika kalian emang filenya banyak, misalkan ada 10 file, itu kalau kalian shortcutnya kalian copy paste nggak apa-apa, mau kalian screenshot juga boleh. Kalau semuanya itu lebih bagus. Saya kasih nilainya bakal lebih tinggi dibandingin yang cuma satu image doang. Kan nanti ada banyak pasti untuk SPK itu. Oke, selain Mas Rizky, gimana nih teman-teman yang lainnya dari kelas SPK? Jadi kalian kalau emang kalian bisa, SPK ini kan pakai database dan PHP. Kalian mungkin kalau yang belum bisa konfigurasinya pasti belum bisa naikin ke domain. Bisa nanya ke Mas Rizky juga cara konfigurasi database-nya. Itu di Google juga banyak kok. Nah, kalau kalian bisa kayak tadi risphp.com itu bakal lebih bagus. Misalkan risphp.com, udah itu kalian bikin folder baru atau domain baru lagi, misalkan tugas SPK, itu bakal lebih bagus. Atau SPK-nya yang udah pernah dibuat sebelumnya, masukin ke sini, itu lebih keren. Nah, udah itu kalian tes button-buttonnya, fungsi-fungsinya semua jalan oke. Jangan sampai error. Kan kalian tuh ibaratnya sekarang jadi programmer nih. Jadi kalian tuh ibarat yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, atau yang punya Tokopedia. Kalian kan mau presentasi ke investor atau ke yang lain tuh. Makanya web kalian tuh harus oke semua. Jangan sampai kalian presentasi itu webnya lagi error. Nah, coding-codingannya ditampilkan. Misalkan function ini berfungsi untuk SPK AHP-nya. Kemudian codingan for ini untuk input nilainya. Ini else ini untuk pengulangan, segala macam. Yang penting sih kalian paham flow-nya. Jadi ketika kalian walaupun ngambil dari internet, kalian udah tahu skemanya kayak gimana, itu lebih enak lagi. Kalian copy-copy dari internet juga bisa jadi duit juga kalau kalian bisa ngejual itu ke perusahaan, misalkan dapat 10 juta untuk aplikasi yang perusahaan tersebut inginkan. Gitu. Kemarin juga saya bikin website untuk domain glowindonesia.com. Itu kan dia sistem tiketing tuh, itu bisa sampai lumayan di atas 50 juta dia untuk ngebangun websitenya. Cuma itu kita tim, ada beberapa orang. Ada yang interface-nya, ada back-end-nya berapa orang, ada modul-modul, function-function untuk beli tiket, untuk barcode, dan segala macamnya itu dijadiin modul-modul lagi. Oke, gimana nih? Kalian ada yang mau ditanya lagi nggak? Biar nilai ujiannya bagus. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nggak ada yang ditanya lagi kan? Oke, saya tunggu perkembangan selanjutnya. Bagi yang udah bisa, di-share aja di grup. Jadi biar teman-teman yang lain juga terpacu. Oke, kalau gitu pertemuan kita siang ini cukup sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.